Curse. Bab keempat. Malam pertama terburuk. Jetty ini menantu ibu? Tanya ibuku saat pertama kali melihat Kevin. Begitu juga dengan Kevin yang langsung mencium tangannya ketika bertemu ibuku. Ibu, kenapa tadi gak datang waktu ijab kabul kami? Gimana mau datang? Gak ada yang jemput ibu, sahut ibuku nyerengeh. Sore itu, setelah dari rumah sakit, Kevin mengantarkanku pulang ke rumah. Sebetulnya aku ingin pulang sendiri. Akan tetapi ayah selalu memaksaku untuk pulang bersamanya. Katanya biar Kevin tahu rumahku. Nah Kevin, kamu suka makan apa? Nanti biar ibu masakin makanan kesukaan kamu. Tanya ibuku yang nampak perhatian. Apa aja yang ibu sajikan pasti aku suka. Sahut Kevin tersenyum. Setelahnya ibu menoleh ke aku sambil nyuruh. Aruna, kamu ajak suamimu ke kamar. Bu, dia bukan suamiku. Dia itu cuma bocah bu, protesku. Meskipun sudah resmi menikah, aku tak sudi menganggapnya suami. Dan nampaknya ucapanku tersebut membuat Kevin geram. Dia segera memeluk tubuhku dari belakang dengan erat dan ia lalu mengangkatnya. Siapa yang lo maksud bocah? Lo atau gue? Kevin, lepasin gue, pintaku. Kevin menggeleng. Enggak, lepasin Vin. Enggak. Sebelum lo bilang, siapa yang bocah? Lo apa gue? Tolaknya yang malah ngajak tebak-tebakan. Jelas lo yang kekanak-kanakan gini. Hei, begini-begini gue 2 tahun lebih tua dari lo. Jelas Kevin yang membanggakan dirinya. Udahlah nak Kevin, turunin istrimu, ucap ibuku melerai. Dan nampaknya kata-kata ibuku didengar olehnya. Dia pun akhirnya menurunkanku dari pelukannya. Sial kalau saja aku bukan perempuan. Udah ku hajar nih bocah, batinku. Dan lalu aku segera pergi menuju ke kamarku. Aku ingin ganti baju. Rasanya gak enak banget pakai kebaya. Udah gatel, gerah, susah pula buat jalan. Dan saat setibanya di kamar, aku terkejut saat melihat pemandangan kamarku yang nampak berbeda. Foto-fotoku hilang dan kini berganti nuansa dekorasi kamar pengantin yang serba putih. Begitu pula dengan kasurku yang banyak bunga mawarnya. Mana sekarang ada meja riasnya? Siapa juga yang mau dandan? Apa-apaan sih ini? Dikira gue mau malam pertama sama dia. Pakai di dekor begini. Pikirku menggerutu saat melihat sekeliling kamar. Bahkan hatiku makin gusar ketika aku membuka lemariku. Semua pakaianku mulai dari t-shirt, jas dan lainnya hilang. Dan kini sudah berganti dengan beberapa pakaian perempuan lengkap dengan dalamannya. Ini ibu kapan belinya? Karena udah gerah pakai kebaya. Akhirnya aku pakai apa aja yang ada di lemari. Aku segera melepaskan semua pakaianku sampai tak ada satu helai pun yang menempel di tubuhku. Dan ketika hendak mengambil pakaian, aku terkejut karena Kevin yang tiba-tiba masuk ke kamarku tanpa permisi. Kevin, gak sopan banget sih lo. Kalau mau masuk tuh bilang. Aku langsung refleks tutup kedua bagian kemaluanku dengan pakaian yang telah kuambil dari lemari. Luna, lo gak usah malu. Kita ini udah muhrim. Jelasnya yang kemudian tiduran di kasur. Gak, gue bilang keluar. Gue gak mau lo lihat barang gue. Tolakku. Meskipun aku ini mantan cowok, tapi aku masih punya harga diri. Mana mungkin aku biarin dia mengekspose tubuhku. Kevin lalu bangkit dari posisi tidurnya. Dia kemudian menghampiriku yang tak memakai baju. Kalau gue gak mau, lo mau apa? Tiba-tiba aja jantungku berdegup kencang saat ia mendekat. Jangan-jangan dia mau merenggut keperjakaanku. Oh tidak, bukan perjaka, tapi keperawananku. Vin, jangan, lo mau ngapain? Sepertinya Kevin tak mendengarkanku. Dia malah tersenyum nyinyir dan lalu dengan cepat ia merebut pakaian yang kugunakan untuk menutupi daerah kemaluanku. Wah, memang montok sekali istriku ini, ucapnya terkagum saat melihat tubuhku yang tanpa pakaian. Aku segera berjongkok karena malu. Aku benar-benar malu karena dia menatapku dengan pandangan seperti itu. Dia itu benar-benar tak menghargai privasiku. Kevin, hentikan, jangan tatap aku seperti itu. Hiks, hiks, hiks. Dan tanpa sadar, air mataku jatuh membanjiri pipiku. Dalam kesedihan itu, aku berusaha mengendalikan diriku. Apa ini? Kenapa aku menangis? Oh tidak, kenapa aku jadi cengeng? Cuna sadarlah, lo gak sepantasnya menangis di depan pria itu. Sialan, ternyata begini rasanya jadi perempuan. Rasanya sakit sekali dilecehkan oleh seorang pria. Luna, udah dong, kenapa nangis sih? Luna, aku minta maaf. Oke, aku salah. Aku akan keluar karena merasa bersalah. Kevin pun segera keluar meninggalkanku. Beberapa jam setelahnya,
Aku yang telah memakai baju mulai keluar dari kamar untuk segera menuju ke meja makan. Dan sesampainya di sana, betapa terkejutnya aku saat melihat keluarganya Kevin ada di rumahku. Bahkan Clarissa juga ada. Begitu aku tiba, dia langsung menghampiriku untuk mengenalku. "Hei, Jetty ini adik iparku, cantik sekali," kata Clarissa yang lalu cipika-cipiki memelukku. Dan setelah melepaskan pelukannya, ia lanjut memperkenalkan dirinya. "Luna, aku ini Clarissa, kakaknya Kevin. Kakak senang bisa bertemu denganmu. Jangan sungkan untuk bicara sama kakak." "Dih, apalagi ini sih? Perasaan baru kemarin dia panggil gue kakak. Kenapa sekarang Jetty kebalik sih? Bahkan sekarang Clarissa Jetty lebih tinggi dari gue. Gak kebayang sih kalau dia tahu gue ini Arjuna." Selesai berkenalan, Clarissa menuntunku untuk duduk di sebelah Kevin. Dan begitu aku udah duduk, barulah dia juga ikut duduk di sebelahku. Dan saat itu, posisiku tepat berada di tengah-tengah kakak beradik ini. Dan sekarang aku terlihat yang paling kecil di antara mereka. Dan sebelum memulai acara makan malam, Clarissa memanggilku. "Luna, kakak punya hadiah untukmu." Dia menyodorkan sebuah kado yang kemudian ku terima. "Ini apa? Jangan buka di sini, bukannya nanti aja ya di kamar," suruhnya yang kubalas senyuman kecil. Dan tiba-tiba aja Kevin membanggakan kakaknya di depanku. "Luna, lihatlah kakakku baik kan?" seru Kevin. Aku diam sambil menengok menatapnya. Aku sih udah tahu sifatnya Clarissa. "Luna, lo masih marah ya? Maafkan aku ya soal yang tadi. Aku benar-benar menyesal," kata Kevin memohon. Aku menghela saat melihat niat tulusnya yang meminta maaf. "Udahlah Vin, gue mau makan." Dan di sela acara makan malam keluarga kami ini, aku mendengar percakapan Ibu Bianca dan juga ibuku yang sedang mengobrol tentangku. "Bu Tari, akhirnya kita Jetty besan ya Bu," kata ibunya Kevin senang. "Iya Bu Bianca, ayo silakan makan. Oh iya, saya sekalian mau minta izin mulai besok Luna akan tinggal di rumah kami." "Ya gak apa-apa Bu, sudah sewajarnya Aruna ikut suaminya," jawab ibuku tersenyum. "Bu Tari, rasanya saya Jetty gak sabar deh. Pengen cepet-cepet punya cucu." Cucu. Aku langsung menggebrak meja saat mendengar percakapan mereka yang membahas tentang cucu. "Apa maksud kalian dengan cucu?" Mendengar ucapanku yang nampak tak suka itu, ibuku langsung berusaha menjelaskan tentang status dan kewajibanku. "Aruna, kamu kan udah Jetty istrinya Kevin. Jetty udah sewajarnya kalian itu berusaha untuk membuat keturunan untuk kami." Kepalaku makin pusing saat mendengar ucapan dari ibuku. Gak mungkin juga bagiku untuk langsung bercocok tanam bersama pria di sebelahku ini. Masa iya gue mesti bunting terus melahirkan bayi dan hidup sebagai ibu rumah tangga? Gak bisa, gue gak mau. Gue mesti balik menjadi Arjuna. Dan malam itu selesai makan, aku masuk ke kamar. Dan betapa terkejutnya saat melihat Kevin yang telah berada di kamarku. "Deh, kamu kenapa melihatku seperti itu?" tanya Kevin yang menatapku dengan tatapan tajam. "Dih, dia kok Jetty sok jaim banget panggil gue dak-dek. Gue tuh lebih tua darinya." Dan tatapannya itu menjijikan sekali. Aku sampai merinding membayangkan akan tidur bersamanya malam ini. "Dek, kenapa kamu diam? Kemarilah." Dia menyuruhku mendekat. "Vin, dengar ya, kita tuh nikah karena terpaksa. Jetty lo jangan pernah nyentuh gue," seruku ngasih peringatan. "Kok Vin sih?" "Mas dong sayang," sahutnya yang minta dipanggil Mas. "Is, sok kecakapan banget tuh bocah. Diogah banget panggil lo dengan sebutan itu," tolakku. Nampaknya Kevin tak terima dengan perkataanku. Dia malah menghampiriku yang udah terpojok di pintu. Dia lalu memelukku dengan erat. "Kalau kamu gak mau panggil aku Mas, maka bersiaplah, keperawananmu akan segera kurenggut." Aku merasa merinding dengan ancamannya itu, dan aku makin ketakutan saat ia coba mengecup leherku. "Iya deh Mas, aku bakalan panggil kamu Mas, Mas Kevin." "Nah gitu dong, Mas seneng dengernya. Mulai sekarang dan seterusnya aku juga bakal panggil kamu Dek Luna," katanya yang akhirnya melepaskan pelukannya. Tidak, hancur sudah harga diriku sebagai pria. Bagaimana mungkin aku memanggil pria yang usianya jauh di bawahku dengan sebutan Mas? "Dek, kamu kenapa?" tanya dia di tengah kegusaranku. "Gue kesel sama lo." Dek Luna mulai berani yang lawan Mas. Mau lagi? Aku segera menggeleng agar dia tidak berbuat macam-macam kepadaku. "Gak Mas, aku cuma lelah mau tidur." Kevin pun tersenyum dan lalu dia menuntunku menuju kasur. Dan saat aku duduk, Kevin mulai berbicara hati ke hati kepadaku. "Luna, maaf ya kalau kamu gak nyaman sama perlakuanku. Tapi kamu tenang aja, aku janji gak akan berbuat macam-macam ke kamu sebelum kamu menerimaku." Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. "Benarkah? Kamu berani janji?" "Aku akan janji."
Tapi kamu juga harus janji maafin aku, katanya balik meminta. Iya, Vin. Mas Kevin, aku udah maafin kamu. Dan satu yang ku minta darimu, apa? Kamu jangan pernah meminta aku menceraikanmu. Aku menghela nafas panjang dan aku coba menjawabnya. Baiklah. Aku gak akan bilang itu lagi, asal kamu tak menyentuhku. Kevin pun kembali tersenyum saat mendengarkan jawabanku. Dan setelahnya dia membaringkan tubuhnya ke kasur. Luna, tidurlah. Jangan sampai kamu kecapekan gara-gara begadang. Suruhnya, tidur. Tidur di mana kalau kamu masih di sini? Ya tidur bersamaku dong. Kamu kan udah jadi istriku. Yang bener aja. Masa aku mesti tidur satu ranjang sama nih bocah? Batinku menolak. Kamu gak mau? Ya udah kalau gak mau. Itu artinya kita lakukan malam pertama aja. Serunya mengancam. I see ya. Gue tidur di sini. Setelah aku mencoba tidur di sebelahnya. Akan tetapi pandanganku kembali teralihkan oleh kado dari Clarice yang ada di atas narkas yang ada di sebelah Kevin. Mas Kevin, panggilku dan dia langsung bangun. Ada apa? Coba ambilin kado di sana itu. Aku penasaran sama isinya. Pintaku yang mengacungkan jari. Begitupun dengan Kevin yang segera mengambilkan kado tersebut kepadaku. Ini dari Kak Risa ya? Cobalah buka. Dia langsung menyodorkannya padaku. Dan setelah ku terima, aku segera membukanya. Aku mulai melepaskan kertas yang membungkus kotak kadonya. Dan saat ku buka, terdapat kartu ucapan yang ditulis Clarissa. Untuk adikku tersayang, selamat menempuh hidup baru. Semoga rumah tangga kalian langgeng sampai kakek nenek. Dan jangan lupa segeralah memberiku keponakan ya. Hehe, from Clarissa. Dahiku langsung mengernyit selesai membacanya. Langgeng apaan? Orang gue berharap cepet-cepet pisah. Mana minta ponakan? Siapa juga yang mau bikin? Dan lalu setelahnya aku mengambil isi dari kotak itu. Apa ini? Kataku saat mengeluarkan baju dinas wanita warna merah muda dengan bahan satin. Hahaha, kakakku tuh paling ngerti ya kalau adiknya ini mau malam pertama. Seru Kevin terkekeh saat melihatku yang sedang menenteng baju tersebut. Kamu kenapa ketawa? Tanyaku sambil membanting baju itu ke lantai. Gak deh, kamu kalau marah gitu tambah manis. Rayunya terus mencolek daguku. Udahlah aku mau tidur. Kataku kesal dan coba membaringkan tubuhku. Akan tetapi lagi-lagi si Kevin menahanku. Apalagi si Vin, aku ngantuk. Keluhku yang kesal diganggu terus. Itu kakakku udah repot-repot beli. Ucapnya yang mengacungkan jari ke baju tidur yang dibeli kakaknya. Lah terus kenapa? Ambil dan pakai. Suruhnya sambil melotot. Dipakai? Gila, masa gue mesti pakai baju dinasti yang bener aja? Cowok macam apa yang mau pakai baju begituan buat tidur? Kevin tak tinggal diam. Dia turun dari kasurnya untuk kemudian mengambil bajunya dan menyerahkan kepadaku. Pakai, dia membentak. Gak mau Vin, pakai. Lo itu harus menghargai pemberian kakak gue, Mas. Aku gak mau. Ya udah, kalau kamu gak mau, bersiaplah. Aku akan memakaikannya ke tubuhmu. Dia kembali mengancamku. Iya, aku pakai Mas. Aku segera turun untuk memakainya. Apakah begini caranya memperlakukanku sebagai istri? Sungguh memalukan. Kenapa juga gue mesti jadi istrinya? Luna, lo benar-benar kelihatan cantik malam ini. Pujunya saat aku selesai memakai baju pemberian kakaknya. Mendengar pujiannya, aku cuma membalasnya dengan senyuman kecil yang kupaksakan. Selain itu, aku merasa risih dengan pakaian ini. Bahannya yang halus itu membuatku jadi merasa kedinginan. Siapa juga yang menciptakan baju seperti ini? Dan ketika aku hendak memejamkan mata, lagi-lagi Kevin menggangguku. Deh, kamu udah tidur? Apalagi sih? Kamu bahagia gak nikah sama Mas? Ucapnya yang memiringkan badannya ke aku. Enggak. Gitu ya? Dan tiba-tiba aja dia merangkulku dari belakang. Kalau gitu kasih tahu ke Mas. Kamu tuh suka tipe cowok yang gimana? Mas Kevin, aku tuh mau tidur. Please jangan ganggu aku. Aku berusaha menggoyang-goyangkan tubuhku agar dilepaskan. Deh, kamu itu benar-benar menarik sekali. Aku jadi tertantang buat dapetin hatimu. Serunya yang segera melepaskan pelukannya. Dan di besok paginya, aku kembali melakukan rutinitas pagi seperti biasa. Tapi pagi ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Gimana gak beda? Hari ini ada suami yang selalu mengikuti kegiatan pagiku. Mulai dari bangun tidur, gosok gigi, cuci muka sampai sarapan dia selalu mengikutiku. Apakah begini rasanya dinikahi anak muda? Sepertinya dia memang benar-benar telah jatuh cinta kepadaku. Luna, kakak seneng banget kamu pakai baju pemberian kakak, kata Clarissa saat sarapan pagi bersama. Risa, kamu semalam nginep di sini? Tanyaku heran. Aku gak nyangka dia kok gak pulang. Luna,
Kamu jangan lancang memanggil kakakku. Kamu mesti panggil dia kakak. Hormati dia. Biar bagaimanapun dia itu kakakku. Kakakmu juga, bentak Kevin yang ada di sebelahku. Iya, aku terpaksa menuruti pria ini. Kalau aku menolak, dia bisa berbuat yang tidak-tidak kepadaku. Kevin, Luna gimana semalam? Kalian udah kan? Tanya Clarissa sambil menempelkan kedua jarinya. Udah kok kak, semalam kita udah melakukannya. Bukankah begitu dek Luna? Kevin lalu merangkulku. Iya mas, jawabku yang sedikit grogi. Asik. Bentar lagi kakak bakal punya ponakan dong. Tanya Clarissa berharap. Ya doain aja kak. Gak sudi gue ngasih ponakan ke dia. Emangnya dia pikir gue cowok apaan? Masa gue mesti ngabulin keinginannya yang menggelikan itu? Secara gak langsung dia tuh ngarep gue bunting. Dan tak berselang lama, giliran ayahku tiba di meja makan. Mood gue langsung jelek begitu lihat dia. Kevin, kamu udah bangun? Tanya ayah yang baru duduk. Udah ya, baguslah. Apakah hari ini kamu sibuk? Ayah nanya lagi. Enggak sih ya. Hari ini aku masih mau sama istriku yang manis ini. Kata Kevin yang lanjut memelukku. Aku segera mendorongnya. Emang kenapa? Tanya Kevin ke ayah. Gini Vin, Aruna kan sempat ayah pindahkan ke sekolah baru. Bisa gak? Sekitar jam 8 nanti kamu antarkan istrimu ke sekolah barunya. Jelas ayah yang menyuruh menantunya. Apa ya? Sekolah, kataku yang kaget. Kamu lupa? Kamu kan masih 16 tahun. Seru ayahku menegaskan. Gak mau ya? Aku gak mau sekolah. Aku udah pinter, ngapain mesti sekolah? Tolakku yang bisa melakukan segalanya tanpa harus sekolah. Aruna, kamu wajib sekolah. Apa kata orang nanti kalau istri Kevin Aditya Putra cuma seorang gadis tak berpendidikan? Terang ayahku yang takut aku gak punya ijazah. Ayah tenang aja. Aku akan mengantarkan Luna sekolah. Sahut Kevin yang balik menatapku. Dek, yang dikatakan ayahmu benar. Pendidikanmu itu nomor 1. Bersiaplah, aku akan segera mengantarkanmu. Gak mau mas. Kalau kamu gak sekolah, berarti kamu udah siap bikin anak sama aku. Ini benar-benar gila, kenapa banyak sekali penderitaan yang selalu melandaku. Mulai dari berubah jadi perempuan, nikah terus sekarang mesti sekolah. Nanti apalagi bikin anak. Aku itu Arjuna Dwi Andhika, manajer eksekutif di Nekrom Holding. Masa mesti sekolah lagi? Mending kalau sekolahnya ngampus. Lah ini aku mesti sekolah sebagai siswi SMA. Emang pantas buatku yang sebenarnya udah 24 tahun. Dan setelah selesai sarapan, aku mulai bersiap untuk berangkat sekolah. Pagi itu, Clarissa berbaik hati membantuku menyiapkan apa saja keperluanku saat sekolah nanti. Maaf ya guys, ceritanya bersambung. Jangan lupa ya, support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.